Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu keempat ini, kita akan memulai dengan pembahasan tentang sifat-sifat fisik batubara. Pertama, kita akan membahas tentang porositas batubara. Mengapa ini penting? Karena karakteristik mendasar yang mencirikan batubara dapat memuat gas metana itu adalah porositas. Nah, kemudian sebagai ilustrasi, dalam 1 gram batubara itu dapat mempunyai pori-pori dengan luas permukaan internal hingga 115 meter persegi. Atau dengan ilustrasi yang lain, sebuah lapisan batubara dengan tebal 5 meter dan luas 1 km persegi mempunyai volume 5 juta meter kubik dan luas permukaan internal mencapai lebih dari 1.500 km persegi. Jadi sangat luas sekali permukaan dari batubara karena adanya porositas yang cukup banyak. Nah, di sebelah kanan ini adalah foto SEM batubara dengan perbesaran, ya kalau kita lihat di sini bar ini adalah 5 mikrometer. Jadi porositas yang atau pori-pori yang bisa kita lihat di sini ukurannya dalam mikrometer. Namun sebenarnya porositas batubara sangat bervariasi dari yang sangat kecil yang berukuran nanometer sampai yang lebih besar dari 50 mikrometer. Nanti akan kita bahas klasifikasinya. Namun secara umum terdapat 2 jenis ruang pori dalam batubara, yaitu adalah pori-pori yang besar dan pori-pori yang kecil. Kemudian secara lebih detail, porositas batubara itu bisa kita bagi menjadi 4 kelas. Yang pertama disebut dengan mikropori apabila ukuran pori-pori itu kurang dari 2 nanometer. Kemudian mesopori itu 2-50 nanometer. Makropori lebih besar dari 50 nanometer. Dan klit atau rekahan ini masuk pada rekahan yang besar atau pori-pori yang besar. Ini ordernya adalah dalam mikrometer. Nah, kalau kita lihat statistik batubara di dunia, komposisi dari pori-pori di sini, kira-kira untuk mikropori itu mencapai sekitar 77%. Kemudian untuk mesopori itu 5%, makropori itu sekitar 15%, dan yang paling sedikit itu adalah yang pori-pori yang besar, yang terdiri dari klit dan rekan yang lain, sekitar 3%. Nah, kemudian gambar yang sebelah kiri ini adalah ilustrasi untuk menunjukkan perbedaan dari kelas porositas batubara tersebut. Ini yang bergaris-garis ini merepresentasikan klit atau rekahan di dalam batubara. Kemudian bagian kecil dari batubara itu kita zoom. Kemudian kita ilustrasikan seperti ini. Ada pori-pori yang besar masuk sebagai makropori, yang agak kecil mesopori, dan yang paling kecil di sini ini adalah mikropori. Kemudian apabila ini kita zoom lebih besar lagi, nah disinilah gas metana itu tersimpan, terabsorpsi, menempel dalam permukaan-permukaan dari mikropori. Kemudian kita mencoba untuk menghubungkan antara variasi porositas terhadap perubahan peringkat batubara. Jadi secara umum, peringkat atau rank batubara itu mempengaruhi baik pada volume pori-pori maupun frekuensinya. Makropori akan semakin turun karena proses kompaksi. Kalau kita lihat dari grafik di sebelah kanan di sini, dari kiri ke kanan, ini adalah sumbu X-nya menunjukkan perubahan peringkat dari peringkat yang rendah hingga ke peringkat yang tinggi, dari lignit menjadi antrasit. Kalau kita lihat makropori, dari waktu ke waktu selama proses pembatubaraan, secara umum akan semakin turun volumenya. Sedangkan mikropori akan naik
Karena yang sebelumnya berupa makropori akan berubah menjadi mikropori. Sebagian besar karena disebabkan oleh kompaksi tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, mikropori yang tadinya sedikit, secara umum dengan semakin bertambahnya atau semakin majunya proses pembatubaraan, volumenya akan semakin besar. Baik, sampai di sini materi tentang porositas batubara. Pada segmen berikutnya kita akan membahas tentang penyerapan metana dalam batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.